Sebulan setelah wisuda, Dini menghabiskan waktunya terombang-ambing di hiruk-pikuk kota. Hari-harinya diisi dengan menyusuri jalanan, memasukkan lamaran dari satu kantor ke kantor lain, dan menatap layar ponsel demi kabar yang tak kunjung tiba. Namun, kabar yang datang justru bukan tentang pekerjaan. Ibunya jatuh sakit di kampung halaman. Tanpa ragu, Dini memutuskan untuk pulang. Baginya, pekerjaan bisa dicari lagi, tetapi ibu tetap prioritas utama. Begitu turun dari bus, sebuah senyuman langsung merekah di wajah Dini saat melihat sosok yang menunggunya di pinggir jalan. Rido berdiri di sana dengan kaos oblong dan celana jeans. Wajah pria itu terlihat sangat sumringah saat mata mereka bertemu. "Din?" sapa Rido pelan, namun suaranya cukup untuk menghangatkan hati Dini. Dini melangkah cepat menghampirinya. "Kamu dari tadi nungguin ya?" "Iya, sekalian tadi jagain Busri. Dari pagi aku di rumah," jawab Rido sambil bergegas mengambil alih tas berat dari tangan Dini. Mereka berjalan beriringan menuju rumah. Saat pintu terbuka, Dini mendapati ibunya sedang terbaring di ruang depan. Meski wajahnya pucat, mata sang ibu berbinar melihat putri bungsunya pulang. "Alhamdulillah, Dini pulang juga," ucap ibu dengan suara serak. Dini segera duduk di samping ibunya dan menggenggam tangan wanita itu erat. "Iya Bu, sekarang Dini di sini, gantian jagain ibu," bisik Dini. Ibu tersenyum tipis, lalu matanya melirik ke arah Rido yang berdiri tak jauh dari mereka. "Selama kamu gak ada, Rido yang paling banyak bantuin. Ibu senang kalian saling sayang." Dini dan Rido hanya saling melempar pandang sejenak, namun tatapan itu sudah cukup untuk memperkuat keyakinan di hati Dini. Sore itu saat sang ibu sudah terlelap, Dini dan Rido duduk berdua di teras. Angin kampung berhembus sepoi-sepoi ditemani suara jangkrik yang mulai bersahutan. Dini menyandarkan kepalanya ke bahu Rido, seolah menumpahkan seluruh kerinduan yang selama ini ia pendam. "Lama banget gak ketemu ya, aku kangen banget sama kamu Din," bisik Rido. Dini menyeringai tipis. "Aku juga Mas, senang banget bisa balik lagi ketemu kamu." Mereka terdiam dalam keheningan yang nyaman, saling menatap untuk menunjukkan dalamnya rasa rindu masing-masing. Malam itu, Dini merasa kepulangannya bukan hanya untuk sang ibu, tapi juga untuk Rido. Hari-hari di kampung terasa begitu menenangkan. Setiap pagi, Dini menemani ibunya sarapan, dan setiap sore ia menghabiskan waktu di teras bersama Rido. Hidupnya kembali ke masa SMA, namun dengan rasa yang lebih dewasa dan tenang. Suatu sore, saat sedang membereskan cucian, ponsel Dini berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Ternyata, itu adalah panggilan dari HRD salah satu kantor di kota. "Selamat ya Mbak Dini, besok bisa mulai kerja sebagai sekretaris," ucap suara di seberang telepon. Dini sempat terpaku sejenak sebelum akhirnya tersenyum lebar. "Terima kasih banyak Bu," jawabnya cepat. Begitu telepon ditutup, Dini berteriak kecil sambil meloncat kegirangan di dapur. Ia segera berlari ke kamar ibunya. "Ibu, Dini diterima kerja Bu," serunya. Wajah ibu langsung cerah mendengar kabar tersebut. "Alhamdulillah, semoga lancar ya Nak. Ibu senang banget dengarnya." Dini memeluk ibunya erat. Hatinya terasa campur aduk. Ada rasa syukur karena akhirnya mendapat pekerjaan, namun ada pula kesedihan karena harus kembali meninggalkan ibunya. Tanpa membuang waktu, Dini segera berjalan menuju rumah Rido. Pria itu sedang duduk bersandar di teras sambil memainkan ponsel lamanya. Begitu Dini datang, Rido langsung menyambutnya dengan senyuman. "Kenapa kamu? Kok mukanya sumringah gitu?" tanya Rido penasaran. Dini duduk di sebelah Rido dan menyenggol lengannya pelan. "Aku diterima kerja Mas, besok sudah harus berangkat." Rido sempat terdiam. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. "Wah, selamat ya Din, aku bangga banget sama kamu." Meski ucapannya bernada ceria, Dini bisa melihat gurat sayu di mata pria itu. "Kamu nggak seneng ya?" tanya Dini pelan. "Seneng lah, cuma ya aku pasti kangen. Baru beberapa hari kamu di sini, sudah harus pergi lagi."
Dini tidak mampu menjawab. Hatinya terasa perih mendengar kejujuran Rido. Ia hanya bisa menyandarkan kepalanya kembali ke bahu pria itu. Tenggelam dalam keheningan sore yang kini terasa berat oleh perpisahan yang sudah di depan mata. Malam harinya, Dini kembali mendatangi rumah Rido. Awalnya mereka hanya duduk berbincang di teras seperti biasa. Namun perlahan suasana berubah menjadi hening. Saat tatapan mata mereka bertemu, kata-kata tak lagi dibutuhkan. Seolah Dini bisa membaca seluruh gejolak perasaan di hati pria itu. Tanpa banyak bicara, Rido menuntunnya masuk ke dalam kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka membiarkan perasaan itu meluap tanpa sisa. Aku gak mau besok kamu pergi, terus kita cuma bisa saling menahan rindu lagi. Bisik Rido di telinganya. Dini hanya bisa menurut dan menggenggam tangan Rido dengan erat. Dalam benaknya, restu kedua orang tua yang sudah mereka kantongi menjadi penguat keyakinannya. Malam itu menjadi puncak dari segala rindu dan kasih sayang yang selama ini terbendung rapat. Larut malam, Dini pulang berjalan kaki dengan langkah pelan. Pikirannya berkecamuk, namun ia memutuskan untuk menyimpan kenangan malam itu rapat-rapat di dalam hatinya sebagai bekal untuk keberangkatannya esok hari. Keesokan paginya, Dini bersiap berangkat ke kota dengan diantar oleh Rido. Sang ibu melepas kepergiannya di depan pintu rumah sambil sesekali mengusap punggung putrinya dengan sayang. Hati-hati ya Din, jangan lupa makan teratur. Kalau ada apa-apa, telepon ibu, pesan wanita itu dengan lembut. Dini memeluk ibunya erat-erat sebelum akhirnya naik ke atas motor Rido. Sepanjang perjalanan, angin seolah menjadi satu-satunya saksi bisu keheningan di antara mereka. Keduanya sama-sama merasakan beratnya perpisahan yang akan segera terjadi. Setibanya di kota, Rido tetap setia menemani Dini mencari tempat tinggal. Mereka menyusuri beberapa gang dan bertanya ke sana kemari selama berjam-jam, hingga akhirnya menemukan sebuah kos yang lumayan bersih. Meski kamarnya tidak luas, tempat itu terasa cukup nyaman bagi Dini. "Aku rasa di sini pas buat kamu, Din," ujar Rido sambil mengangkat koper Dini ke dalam kamar. Dini duduk di atas kasur tipis sambil memandangi pria itu. "Makasih ya Mas, kamu benar-benar selalu ada buat aku." Rido hanya tersenyum, namun Dini bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Dini menarik tangan Rido agar duduk di sebelahnya. Suasana kamar mendadak hening dan Dini kembali menyandarkan kepalanya di bahu pria itu, persis seperti yang sering mereka lakukan di teras rumah. Pelukan Rido terasa sangat erat, seolah tak ingin melepaskan. "Aku bakal kangen kamu tiap hari, Din," bisiknya parau. Pertahanan Dini runtuh, matanya ikut memanas. Ia menggenggam baju Rido kuat-kuat. "Aku juga, Mas. Tapi kita harus sama-sama kuat ya." Dalam keheningan itu, debaran jantung mereka seolah menyatu. Sebelum benar-benar berpisah, mereka kembali larut dalam kemesraan di kamar kos tersebut, seakan dunia hanya milik mereka berdua dan hari esok yang jauh tidak lagi penting. Saat matahari mulai condong ke barat, Rido akhirnya beranjak dan merapikan pakaiannya. "Aku harus balik sekarang, Din. Kalau terlalu malam, nanti susah di jalan." Dini mengangguk pelan, meski hatinya terasa sangat berat. Ia mengantar Rido sampai ke depan gerbang kos. Rido memegang tangan Dini cukup lama sebelum akhirnya memberikan senyuman tipis. "Jaga diri baik-baik ya." "Iya Mas, kamu juga. Titip ibu ya," jawab Dini lirih. Mesin motor tua itu pun menyala dan perlahan menjauh. Dini berdiri di sana, menatap punggung Rido hingga benar-benar hilang di tikungan jalan. Perasaannya campur aduk antara rasa senang karena sudah memiliki pekerjaan dan rasa hampa karena Rido harus pergi. Malam pertamanya di kamar kos itu dihabiskan dengan berbaring diam, masih merasakan sisa kehangatan pelukan yang tertinggal. Pagi harinya, Dini bangun lebih awal dengan perasaan berdebar. Ini adalah hari pertamanya bekerja. Ia mengenakan rok hitam selutut dipadukan dengan kemeja putih, sementara rambutnya diikat dengan rapi. Saat bercermin, ia tersenyum pada bayangannya sendiri, merasa tetap manis, meski dalam balutan pakaian formal. Sesampainya di kantor,
Dini disambut dengan ramah oleh petugas keamanan. "Pagi, Pak. Saya lapor dulu ke resepsionis ya," sapanya sopan. Petugas itu kemudian mengantarnya hingga ke depan sebuah ruangan besar dengan papan nama bertuliskan direktur. Jantung Dini kembali berdegup kencang. Saat ia hendak melangkah masuk, seorang perempuan keluar dari ruangan tersebut. Perutnya tampak sedikit membuncit, tanda ia tengah hamil muda. Perempuan itu tersenyum manis ke arah Dini. Kamu yang bakal gantiin aku ya? Sekretaris baru?" tanyanya ramah. "Iya, Mbak." Perempuan itu tertawa kecil. "Selamat ya, aku pamit resign mulu karena mau fokus di rumah sama keluarga." Dini hanya bisa mengangguk sopan. Ia tak menyangka, sekretaris lama yang ia gantikan ternyata begitu cantik. Namun, saat Dini akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan direktur, langkahnya mendadak terhenti. Ia terpaku diam, merasa sedikit terpana dengan suasana di dalam sana. Ruangan kerja sang direktur tampak begitu rapi dan elegan, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan jalanan kota yang sibuk. Di balik meja kerja, duduk seorang pria muda mengenakan kemeja biru. Rambutnya tertata klimis, membingkai wajah tegas yang cukup menarik untuk dipandang. "Selamat pagi, Dini. Saya David. Mulai hari ini, kamu adalah asisten saya." Dini menjawab dengan refleks, berusaha menekan rasa gugupnya. "Pagi, Pak. Saya senang bisa diterima bekerja di sini." David memberikan senyum tipis, namun Dini merasakan sesuatu yang janggal. Entah mengapa, ia merasa tatapan mata David tidak hanya fokus pada wajahnya, melainkan sering turun naik memperhatikan lekuk tubuhnya. Cara David memandang membuatnya merasa kikuk dan tidak nyaman. Setelah percakapan singkat, Dini keluar untuk menempati meja kerjanya yang terletak tepat di depan ruangan bos. Namun baru saja ia duduk, telinganya sudah mendemar bisik-bisik dari beberapa karyawan perempuan yang lewat. Itu ya sekretaris yang baru. Pantas saja langsung diterima. Lihat saja badannya," bisik salah satu dari mereka. "Iya, pasti bukan cuma karena pintar tuh," timpal yang lain. Dini berpura-pura tidak mendengar. Meski dalam hati, ia merasa sesak. Baru hari pertama bekerja, ia sudah harus menelan komentar miring seperti itu. Rasa penasarannya terjawab saat siang hari ia mengobrol dengan seorang rekan kerja yang tampak cukup ramah. Dari rekan itulah, Dini mengetahui bahwa David memang memiliki reputasi menyukai perempuan cantik dan sering bergonta-ganti sekretaris. Dini hanya terdiam, berusaha bersikap biasa saja, namun dalam hati ia mulai membenarkan firasatnya tentang tatapan aneh David pagi tadi. Beberapa hari berlalu, Dini mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan dan suasana kantor. Meski selentingan tentang dirinya masih sering terdengar, ia memilih untuk menutup telinga. Baginya, yang terpenting adalah bekerja dengan benar. Suatu sore, saat jam kantor berakhir, hujan turun dengan sangat deras. Dini berdiri di depan pintu lobi, memandangi jalanan yang basah kuyup. Rekan-rekannya sudah pulang duluan. Ada yang membawa payung, ada pula yang dijemput. Sementara itu, Dini sama sekali tidak membawa payung. Ia menarik napas panjang, bingung harus berbuat apa. "Duh, gimana ini? Masa harus nekat hujan-hujanan?" bisiknya pada diri sendiri. Saat ia bersiap untuk menerobos hujan, sebuah suara menghentikannya dari belakang. "Hei Dini, tunggu." Dini menoleh dan mendapati David berdiri di sana sambil memegang payung hitam besar. Penampilan pria itu masih terlihat sangat rapi meski telah melewati seharian penuh pekerjaan. "Kamu tidak membawa payung ya?" tanya David. Dini tampak gelagapan. "Iya Pak, nggak apa-apa, saya jalan saja. Basah sedikit tidak masalah." David menggeleng tegas. "Tidak bisa begitu, kamu bisa sakit nanti. Ini, pakai saja." "Loh, nanti malah Bapak yang kehujanan," tolak Dini merasa sungkan. "Tenang, kita bisa bareng. Saya antar kamu ya sampai kos," ucap David dengan nada yang tidak menerima bantahan. Dini semakin bingung. Ia ingin menolak karena merasa aneh, namun takut dianggap tidak sopan. Akhirnya ia hanya bisa mengangguk pelan. Mereka pun berjalan bersama di bawah satu payung.
Karena perbedaan tinggi badan, posisi mereka menjadi sangat dekat. Bahu Dini sesekali bersentuhan dengan David, membuatnya bisa menghirup aroma parfum David yang berpadu dengan udara hujan yang dingin. Meski payung itu berukuran besar, bagian ujung jas David tetap terkena percikan air hingga basah. "Pak, maaf ya, saya jadi merepotkan," ucap Dini lirih. David hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Din. Justru saya senang bisa membantu kamu." Sesampainya di parkiran, David membukakan pintu mobilnya. "Masuk saja. Tidak mungkin kamu jalan kaki sejauh itu di tengah hujan deras seperti ini." Dini sempat ragu sejenak, namun akhirnya ia menurut. Ia belum pernah menaiki mobil semewah itu sebelumnya. Dini duduk di kursi depan di sebelah David. Hatinya berdegup kencang, perpaduan antara canggung, sungkan, dan lega karena tidak perlu basah kuyup. Selama perjalanan yang singkat itu, mereka tidak banyak mengobrol karena jarak antara kantor dan kos Dini memang tidak terlalu jauh. Baru saja Dini sempat menarik nafas untuk menenangkan diri, mobil sudah berhenti tepat di depan kosnya. "Pak, terima kasih ya sudah mengantarkan. Mau mampir dulu?" tawar Dini sopan. David langsung menggeleng. "Tidak usah, Din. Saya harus buru-buru pulang. Sampai ketemu besok." Mobil mewah itu pun meluncur pergi meninggalkan Dini yang berdiri terpaku. Malam itu, Dini berbaring di kamar barunya. Pikirannya bercabang. Ia bersyukur atas kebaikan bosnya, namun ada perasaan aneh yang terus membayangi benaknya. Dini berdiri sejenak di depan kosnya, masih merasa ada yang ganjil. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa bos setampan dan sesibuk David mau bersusah payah mengantarnya pulang? Namun keanehan itu perlahan terkikis oleh hari-hari berikutnya yang membuat hubungan mereka terasa semakin dekat. Di balik pintu ruangannya yang tertutup, sikap David berubah drastis. Jika hanya ada mereka berdua, David seringkali bersikap genit dengan cara yang halus. Kadang ia sengaja menarik kursi Dini agar mereka duduk berdekatan saat memeriksa dokumen, atau sekedar menepuk pundak dan menyenggol lengan Dini saat mengobrol. Dini yang awalnya terkejut, lama-lama justru merasa terbiasa dan seringkali tersenyum sendiri. Baginya, kontras itu sangat unik. Di luar, David adalah sosok yang sangat serius dan berwibawa. Namun saat bersamanya, pria itu menjelma menjadi sosok usil yang gemar membuatnya salah tingkah. Tak hanya sikap, David juga mulai sering menghujaninya dengan hadiah-hadiah kecil. Mulai dari coklat, gantungan kunci yang lucu, hingga oleh-oleh kue setiap kali sang atasan habis mengadakan pertemuan di luar kota. "Buat kamu, Din, jangan ditolak," ujar David suatu kali sembari menyodorkan sebuah kotak kue. Dini sempat memprotes dengan nada setengah bercanda. "Pak, kalau begini terus lama-lama saya bisa gendut." David membalas dengan senyum nakal yang khas. "Ya, biarkan saja. Siapa suruh kamu bikin saya nyaman bekerja?" Meskipun begitu, mereka tetap menjaga profesionalitas di depan karyawan lain. Dini tetap bekerja dengan tekun, dan David tetap menunjukkan ketegasannya. Bahkan, Dini sempat kena tegur saat melakukan kesalahan kecil. "Din, tolong teliti lagi, jangan buru-buru," ucap David dengan nada yang terdengar agak galak. Dini hanya bisa menurut, namun ia menyadari sebuah pola. Begitu mereka kembali berdua di ruangan, David akan melembut. "Tadi jangan dimasukkan hati ya, saya memang suka agak keras kalau soal kerja." Dini hanya mengangguk. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasa semakin nyaman. Baginya, dimarahi lalu disayang kemudian adalah kombinasi yang menyenangkan. Ia tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa perhatian dari pria mapan yang kadang galak namun kadang menggemaskan seperti anak kecil itu telah mencuri perhatiannya. Suatu sore, saat Dini sedang merapikan laptop dan berkas untuk bersiap pulang, David mendadak muncul di ambang pintu ruangannya. Din, jangan pulang dulu. Malam ini kamu ikut saya ya. Ada pertemuan penting dengan relasi." Dini sempat terpaku. "Sekarang, Pak? Berarti saya harus lembur." David mengangguk dengan senyum tipis yang penuh arti. "Iya, anggap saja pengalaman baru. Kamu kan sekretaris saya, jadi harus ikut." Tanpa pilihan lain, Dini membatalkan niatnya untuk pulang dan berangkat bersama David menggunakan mobil kantor. Suasana jalanan yang mulai sepi membuatnya merasa sedikit berdebar. Ini adalah pengalaman pertamanya mendampingi atasan bertemu dengan petinggi-petinggi perusahaan lain.
Ternyata, pertemuan itu tidak dilakukan di kantor atau ruang rapat hotel, melainkan di sebuah restoran mewah yang cukup terkenal di pusat kota. Begitu mereka masuk, seorang pelayan langsung mengarahkan mereka menuju ruang VIP. Di dalam sana, dua orang pria paruh baya yang tampak sebagai bos besar sudah menunggu sambil ngobrol santai. Masing-masing dari mereka juga didampingi oleh seorang sekretaris perempuan yang tampak sangat modis dan seumuran dengan Dini. "Pak Hendra, Pak Bimo, maaf kami agak terlambat," sapa David dengan gaya yang sangat akrab. Setelah mereka bersalaman hangat, Dini ikut menunduk sopan. Suasana pertemuan itu tidak kaku. Mereka duduk berdampingan. Para bos di sisi masing-masing, sementara Dini dan sekretaris lainnya duduk tepat di samping atasan mereka. Berbagai hidangan mahal mulai bermunculan, mulai dari steak, hidangan laut, hingga botol-botol wine yang mulai dibuka. Dini merasa agak canggung karena ia tidak pernah minum alkohol sebelumnya. Namun ia berusaha tetap tenang. Di tengah obrolan para bos yang mengalir dari masalah proyek hingga cerita ringan, David beberapa kali melirik ke arah Dini dan berbisik pelan. "Tidak usah tegang, nikmati saja." Dini hanya bisa tersenyum tipis. Tiba-tiba, ia merasakan tangan David menyentuh tangannya dengan lembut di bawah meja, seolah memberi kode agar ia merasa lebih tenang. Dini sempat terlonyak kaget, namun ia berusaha tetap fokus pada piring di depannya. Ia memperhatikan sekretaris lainnya juga diperlakukan serupa dengan candaan-candaan kecil dari atasan mereka. Dini mulai berpikir bahwa mungkin hal seperti ini sudah biasa dalam dunia bisnis membawa sekretaris agar pertemuan terasa lebih lengkap dan cair. Saat suasana semakin hangat dan gelas-gelas mulai terisi, Dini merasa seolah-olah ini bukan lagi rapat bisnis, melainkan sesi nongkrong elegan di kalangan orang-orang penting. Ia memberanikan diri berbisik kepada David. "Pak, ini sebenarnya rapat atau sedang nongkrong?" David menyengir nakal. "Ya, dua-duanya. Belajar juga ya, Din. Beginilah cara orang bisnis membangun relasi." Dini hanya bisa manggut-manggut, meski jantungnya masih berdebar kencang. Berada di ruang VIP dengan makanan mahal, dikelilingi orang-orang berduit, dan duduk tepat di samping bosnya yang tampan, merupakan dunia baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah acara di restoran itu berakhir, Dinda mengira mereka akan langsung pulang. Namun di luar dugaan, Pak David justru mengajaknya mampir ke sebuah hotel. "Ayo Din, kita istirahat sebentar di sini saja, supaya besok tidak capek," ujar Pak David dengan nada santai, meski sorot matanya tampak berbeda dari biasanya. Dinda sempat bingung dan ingin menolak, tetapi kepalanya sudah terasa agak berat akibat pengaruh minuman tadi. Dalam kondisi yang setengah sadar, ia akhirnya menurut. Mereka berjalan melintasi lobi hotel mewah itu dan naik ke lantai atas. Begitu masuk ke dalam kamar, segalanya mengalir begitu saja. Perasaan Dinda seolah tak terkendali, entah karena efek alkohol atau kedekatan yang intens sejak sore hari. Tanpa disadari, mereka sudah saling berdekatan, berpelukan, hingga akhirnya lepas kendali. Malam itu mereka melampaui batas, bahkan sampai lebih dari satu kali. Dinda tidak sempat berpikir panjang, tubuhnya seolah bergerak otomatis mengikuti keadaan, hingga mereka jatuh tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, Dinda terbangun lebih dulu dengan kepala yang terasa pening. Begitu menoleh ke samping dan melihat Pak David masih tertidur pulas, jantungnya seketika berdegup kencang. Ia mulai menyadari apa yang telah terjadi semalam, dan rasa cemas langsung menyergapnya. Ia merasa masa depannya sedang berada di ujung tanduk. Saat Dinda mencoba bangun perlahan, Pak David membuka mata. Pria itu segera mendekat, menyentuh tangan Dinda, dan berbicara dengan nada yang sangat serius. "Din, tenang saja ya, aku akan tanggung jawab. Aku tidak akan mengecewakanmu," ucapnya dengan penuh keyakinan. "Tapi Pak, ini sudah kebablasan. Saya takut kalau..." Belum sempat Dinda menyelesaikan kalimatnya, Pak David memotong dengan tatapan tegas. "Sudah, percaya padaku. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi ini." Keyakinan dalam suara pria itu entah bagaimana membuat hati Dinda sedikit lebih tenang. Meski masih ada keraguan, ia akhirnya mengangguk pelan. Mereka pun bergegas bersiap-siap, mandi dan berganti pakaian kerja. Suasana terasa sangat canggung, namun ada perasaan aneh yang membuat Dinda tidak bisa marah. Setelah itu, mereka segera meluncur menuju kantor.
bersikap seolah-olah kejadian malam tadi tidak pernah ada. Sejak malam itu, hubungan Dinda dan Pak David menjadi semakin erat. Pak David benar-benar membuktikan keseriusannya. Tak lama kemudian, ia menyewakan sebuah kontrakan yang lokasinya dekat dengan kantor untuk Dinda. Meski tidak semewah hotel, isinya sangat lengkap, mulai dari kasur yang empuk hingga perabotan dapur. "Aku tidak mau kamu di kos terus, Din. Di sini kamu akan lebih nyaman," ujar Pak David sambil menyerahkan kunci rumah ke tangan Dinda. Dinda hanya bisa terpaku sekaligus tersenyum. Perhatian yang begitu besar dari pria mapan seperti Pak David perlahan-lahan meluluhkan hatinya. Hari itu juga, ia resmi pindah dari kos ke kontrakan tersebut. Hampir setiap hari, Pak David menyempatkan diri untuk mampir, terkadang hanya untuk ngobrol singkat, membawakan makanan, atau kembali mengulang keintiman mereka. Dinda merasa hidupnya kini sangat nyaman, seperti mimpi memiliki atasan yang tampan dan sangat menyayanginya. Namun di tengah kenyamanan itu, ada satu nama yang terus mengusik ketenangannya, Rido. Lelaki itu masih sering mengirim pesan dan menelepon, tetapi Dinda selalu berpura-pura sibuk. Pesan dari Rido sering dibiarkan tak terbalas berjam-jam, bahkan berhari-hari. Panggilan teleponnya pun kerap ditolak dengan alasan lelah atau urusan pekerjaan. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya, Dinda sadar bahwa Rido pasti sedang kebingungan menghadapi sikapnya yang tiba-tiba berubah dingin. Dinda termenung di ruang tamu kontrakannya malam itu. Di tangannya, sebuah ponsel menampilkan notifikasi dari Rido, pria yang selama ini begitu tulus merawat ibunya dan selalu ada di setiap masa sulitnya. Namun, alih-alih membalas, Dinda justru ragu. Rasa bersalah menghantuinya karena ia tahu ia tengah perlahan-lahan meninggalkan ketulusan itu demi laki-laki lain. "Aku salah nggak sih? Kenapa aku jadi begini?" bisiknya pada sunyi. Namun keraguan itu seolah menguap setiap pagi saat Pak David datang dengan senyum hangat dan sarapan di tangan. Dinda merasa sangat nyaman, mungkin terlena, atau barangkali ia memang benar-benar telah jatuh hati pada pria mapan itu. Sore itu, suasana di kontrakan terasa begitu tenang. Pak David yang baru pulang kerja duduk bersantai di sofa, sementara Dinda menyeduhkan teh. Mereka mengobrol dan tertawa kecil, menciptakan atmosfer hangat layaknya sebuah rumah tangga sungguhan. Namun, kehangatan itu pecah seketika saat sebuah ketukan keras menghantam pintu. Saat pintu dibuka, sosok Rido berdiri di sana dengan wajah kusut dan mata merah karena kurang tidur. "Din, jadi ini alasan kamu jarang balas aku. Kamu tinggal di sini sama dia?" Suara Rido terdengar berat, penuh luka dan amarah yang tertahan. Dini membeku, lidahnya keluh. Belum sempat ia menjelaskan, Pak David sudah berdiri di sampingnya dan menarik tangan Dini dengan tegas. "Mas, kalau kamu mencari Dini, sekarang dia sama saya. Jangan ganggu lagi," ucap Pak David dingin. Rido menatap Dini lama, berharap ada bantahan. Namun, Dini hanya mampu menunduk. Akhirnya, dengan suara parau, Rido memutuskan segalanya. "Aku mengerti sekarang, Din. Kalau ini pilihanmu, kita selesai. Putus." Langkah Rido menjauh terdengar sangat berat, meninggalkan Dini yang hampir runtuh dalam tangis sebelum Pak David menariknya masuk ke dalam. Beberapa hari kemudian, untuk menenangkan hati Dini, Pak David menawarkan pernikahan siri dengan janji tanggung jawab penuh. Dini pun setuju. Hidup Dini berubah total. Namun, kabar mengejutkan datang dari kampung. Rido telah menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Ada rasa hampa yang aneh di hati Dini. Namun, ia mencoba meyakinkan diri bahwa jalan yang ia pilih sudah tepat. Sayangnya, kebahagiaan itu hanya sementara. Pak David mulai jarang berkunjung dan melarang Dini bekerja. Dini yang kesepian hanya bisa menunggu. Hingga suatu siang, pintu kontrakannya didobrak paksa.
seorang wanita bersama beberapa pria berwajah garang masuk dan mencaci maki Dini sebagai perebut suami orang. Ternyata Pak David memiliki istri sah. Tanpa ampun, barang-barang Dini dilempar keluar dan ia diusir layaknya sampah. Saat ia mencoba menghubungi Pak David, semua akses terputus. Pria itu hilang tanpa jejak, meninggalkan Dini dalam kehancuran. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Dini tak punya pilihan selain pulang ke kampung halaman. Namun, di sana ia justru melihat pemandangan yang lebih menyakitkan. Rido tampak begitu bahagia berjalan bersama istrinya. Senyum tulus yang dulu milik Dini, kini telah berpindah tangan. Dini hanya bisa berdiri di kejauhan, menahan sesak di dada. Di dalam kamarnya, ia menangis sejadi-jadinya. Penyesalan itu terasa mencekik, menyadarkannya bahwa ia telah membuang permata demi janji kosong yang kini membuatnya kehilangan segalanya. Semua sudah terlambat.